Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen penjadwalan proyek. Kenapa kita harus menjadwal proyek? Ya, tentunya penting sekali kan, kita selalu dalam proyek itu tantangannya ada 3 ya. Biaya, waktu ya, yang ini berhubungan dengan jadwal dan juga cakupan. Dan oleh karena itu, sebagai project manager, kita harus mencoba mengatasi ini dengan penjadwalan proyek yang sebaik mungkin. Yang pasti nanti Anda akan punya banyak anggota tim, dan setiap orang itu biasanya punya perilaku yang beda-beda ya terhadap struktur dan tengah waktu. Mungkin ada orang yang tipenya santai, gitu ya, cuek aja gitu ya, dikasih tahu deadline besok tapi nggak ngerjain ada ya. Mungkin ada yang dengan rajin gitu ya ngikutin tengah waktunya. Yang pasti kita akan menemui jenis orang yang berbeda-beda, dan oleh karena itu kalau Anda menjadi seorang project manager, itu Anda harus mengatasi ini dari awal-awal dengan mencoba mendapatkan komitmen dari seluruh tim mengenai jadwal yang disetujui oleh Anda bersama. Dan ini adalah yang kita pentingkan, mengingat ya, kalau terlambat itu bisa bengkak sekali biayanya. Ada 2 case study yang saya ingin sampaikan. Yang pertama ini adalah proyek untuk di tahun 2004 ada Summer Olympic Games di Athens ya, Yunani ya. Jadi pada saat H-162 hari harusnya ada 30 proyek selesai, baru 22. Dan itu kayaknya udah di kepala memikirkan nggak mungkin deh ya itu bisa selesai. Apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya ngebut ya, karena kan sisa cuman 162 hari itu berarti cuman berapa tuh? Setengah tahun ya. Setengah tahun, dan mereka udah nggak ada pilihan, bangunan cepet-cepet harus dibuat ya. Kalian kebayang lah kayak kita kemarin Asian Games aja, berapa banyak wahana baru dan tempat atletik baru yang kita buat gitu ya, fasilitas-fasilitas, kemudian juga infrastruktur banyak sekali. Jadi kalian bisa bayangkan ini apalagi Olimpiade, ya, yang pasti ini besar sekali. Dan karena mereka mempercepat seperti gila-gilaan, walaupun mereka menyelesaikan, budget cost-nya itu akhirnya sangat menderita ya. Jadi biayanya itu sampai 2 kali lipat karena mereka berusaha menyelesaikan di tepat waktu. Untungnya acara itu berjalan dengan sangat cantik, tapi ya karena mereka tidak bisa mentaati jadwal, tidak membuat perencanaan yang baik, akhirnya mereka sebetulnya rugi besar ya. Seharusnya padahal kalau Olimpiade itu salah satu tujuan kenapa negara ingin sekali ya mereka bisa menjadi tuan rumah adalah biasanya ekonomi mereka akan terangkat dikarenakan ada berbagai pengunjung, kemudian juga yang pasti fasilitas-fasilitas didirikan akan banyak sekali keuntungan. Tapi gara-gara mereka tidak melakukan project management yang baik, kacaulah sudah ya. Nah, yang kedua case study yang 2014 10 tahun kemudian ini adalah Sochi Winter Olympic Games. Ini malah lebih kacau daripada yang tadi ya, yang Athens ya. Nah, pelaksanaannya di Rusia ya. Budgetnya itu 12 triliun dolar, dan akhirnya biayanya yang final yang realisasinya itu sampai 51. Hampir 4 kali lipat gitu ya. Dan ini katanya adalah the most expensive games in history. Problem utamanya adalah kembali di project management. Mereka melakukan perencanaan yang tidak baik dan mereka sering sekali melanggar biaya ya. Dan akhirnya acara ini tuh udah mah benar-benar telat, semuanya fasilitas banyak yang nggak siap, dan pelaksanaannya sendiri kacau balau. Ya, panitianya nggak bisa melaksanakan dengan baik. Dan ini dianggap sebagai kegagalan ya, karena orang-orang yang datang ke sana, negara lain juga merasa mereka tidak mendapatkan sesuai harapan mereka ya, mendapatkan pengalaman yang luar biasa di Rusia. Kacau ya. Tapi ya inilah, memang peran dari project manager itu sebetulnya luar biasa. Kalau misalnya kita mau renungi lagi, tanpa project manager kita bisa kacau balau gitu ya. Dan oleh karena itu, seorang project manager itu sangat dibutuhkan oleh berbagai proyek. Di dalam pengelolaan dari jadwal ya, kita harus mengenali ada 6 proses utama. Nah,
apa saja. Ini ada planning schedule management, ada defining activities, ada sequencing activities, ada estimating activities duration, developing the schedule, dan controlling the schedule. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama untuk planning schedule management, ini adalah merencanakan bagaimana kita merencanakan jadwal dalam keseluruhan proyek. Nah, biasanya kita akan melakukan pengembangan model penjadwalan proyek. Kita mau melakukan sesuatu yang seperti dilakukan oleh tim kalian di tugas kelompok minggu lalu, ya. Nah, jadi kita juga harus melihat akurasi dan unit pengukuran. Kita mau sedetil apa? Mau sampai jam, mau sampai hari atau bulan, itu harus kita pertimbangkan. Karena tentunya kalau misalnya ini proyek jangka panjang, mungkin kalau kita ngomong sampai jam berarti sinting banget gitu ya. Mungkin lebih masuk akal kalau ke hari atau ke minggu malah ya. Ini saya lupa nggak nulis minggu. Oke. Kemudian kita juga harus menentukan batas pengendalian. Misalnya kita nggak apa-apa ada tidak tepat banget, tapi plus minus 10% gitu ya. Kalau lebih dari itu dianggap kita berarti mungkin ada satu masalah serius yang harus ditangani. Kemudian ada peraturan untuk performance measurement yang harus kita tentukan, yang disebut dengan kita berhasil mencapai proyek itu, penyelesaian proyek dengan baik itu seperti apa. Ya. Kemudian terakhir ini ada format laporan dan frekuensi, seberapa sering apa yang dilaporkan. Oke, maksudnya pada saat nanti kita terutama untuk langkah 6 ya. Jadi di depan tuh kita merencanakan gimana sih kita mau melaporkannya ya. Misalnya mau seminggu sekali kita ada rapat untuk progress report misalnya begitu ya. Atau kita boleh sebulan sekali sebulan 2 kali gitu ya. Atau gimana ya tergantung dari durasi dari pelaksanaan proyek ini. Langkah kedua adalah mendefinisikan activity ya. Jadi kita harus membuat aktivitas. Nah, ini sebetulnya kemarin kita udah curi start sedikit ya. Kita udah buat daftar aktivitasnya dan minggu ini nanti tugas di hari ini Anda akan menyempurnakan kembali ya daftar aktivitas yang Anda buat. Oke, kemudian kamu harus menentukan atribut aktivitasnya. Misalnya durasinya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini juga harus menentukan yang namanya milestone. Milestone ini adalah tonggak pencapaian. Ini biasanya adalah sesuatu yang tidak berdurasi. Ini semacam penanda saja atau marker ya. Dan sebagai contoh penyelesaian pertemuan atau negosiasi. Nah, ini di sini kita akan membuat work breakdown structure juga ya di langkah ini sampai berapa level ke bawah sebagaimana dibutuhkan. Langkah ketiga, kita mengurutkan aktivitas. Nah, memang sekarang kita harus memikirkan bagaimana sih urutan dari aktivitas itu. Kita sudah membahas sebenarnya minggu lalu sedikit ya, tapi saya belum benar-benar membahas teorinya. Sekarang kita lihat ya teorinya gimana. Kita harus mempertimbangkan yang disebut dengan ketergantungan antar satu aktivitas dengan lain. Kita harus kenali dulu ya ini ketergantungnya seperti apa. Yaitu misalnya mandatory, ini ada 4 kategori ya, mandatory dependencies, berarti ketergantungan yang harus gitu ya. Jadi misalnya kode program itu baru bisa diuji pasti setelah kodenya selesai dituliskan. Nggak ada kode gimana ngujinya gitu ya, intinya gitu. Mandatory no. Udah pasti harus. Oke. Kemudian yang kedua discretionary dependency. Ini berarti sesuatu yang didefinisikan oleh tim, sesuatu yang ditentukan oleh tim. Untuk apa? Mungkin untuk menjaga kualitas ya. Sebagai contoh, kalau belum sesuai dengan syarat standar coding, belum bisa melanjutkan task berikutnya. Kemudian berikutnya ada external dependency. Kalau external dependency berarti relasi antara aktivitas proyek dan aktivitas non-proyek yang tidak dalam kendali tim. Sebagai contoh misalnya kamu outsourcing gitu ya, misalnya outsourcing. Kalau misalnya outsourcing atau kamu beli bahan baku sih yang paling sering mungkin ya. Misalnya beli bahan bakunya itu bukan kamu yang mengendalikan kan. Kamu kan pokoknya kamu pesan. Nanti barangnya datang kapan? Nah, ini yang akan menjadi penentu bagaimana kita mengatur ini juga. Dan ini kita tahu banget ya, berarti kalau kita cuma bisa start pekerjaan ini kalau vendor itu sudah ngirim barang ke kita. Ya, itu external dependency. External yang pasti adalah bukan dalam kendali kita. Ya. Nah, ada satu lagi internal dependency. Kalau internal dependency ini berarti relasi antara aktivitas proyek yang berada dalam kendali tim. Kita masih punya kendali di dalamnya karena kita yang melakukannya sendiri. Dalam kita mengurutkan aktivitas, kita mulai menggunakan yang namanya network diagrams. Kita sudah sempat sebetulnya melihat bagaimana ini implementasinya di dalam SAP software ya. Tapi sekarang kita ngomongin konsepnya ya. Untuk menggambarkan dependensi, kita bisa menggunakan yang kita sebut network diagram. Nah, network diagram yang biasa dipakai itu menggunakan per chart. Per chart itu singkatan dari
Program Evaluation and Review Technique. Ya. Kemudian kita juga kenali adanya istilah AOA, Activity on Arrow, sama ADM, Arrow Diagramming Method. Ini berarti biasanya untuk yang metode ini kita pakai arrow itu sama dengan aktivitas, nodes atau bulatan-bulatannya adalah sequence. Ya. Nah, nodes itu adalah start dan end point of activity. Oke, kita tapinya nggak benar-benar lihat ini, kita nanti lebih banyak pakai per chart. Kemudian di sini ada PDM, Precedence Diagramming Method. Kalau yang ini biasanya kita pakai box, ya. Box itu sama dengan activity. Nah, ini mirip seperti kayak kalian belajar itu tuh, belajar BPMN, ya. Jadi ada sedikit ke sana. Oke, kita lihat ya. Ini adalah network diagram untuk project X, ya. Jadi di sini ada aktivitas A, aktivitas D, aktivitas B, C, dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat ini ya, ini adalah nodes yang si nodes ya tadi NODES. Oke, nah dari nodes 1 ke 2 kita harus ada aktivitas A. Ya, nah kalau di sini digambarkannya sama dengan 1 itu berarti durasi. Nah sekarang berarti gimana? Aktivitas H berapa hari ini dibutuhkan? Terus kita cari angka H, ada di sini. Nah, berarti aktivitas H dilakukan 6 hari. Oke. Nah, dengan network, kita mengetahui ketergantungan dari satu aktivitas dengan lain. Kalau dilihat dari sini, ini kelihatan. Misalnya aktivitas H, itu tidak bisa dikerjakan kecuali D dan E selesai. Oke. Aktivitas J itu nggak bisa dikerjakan kalau H, F, dan I selesai. Kalau belum selesai. Ya, jadi seperti itu ya untuk logikanya ya. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap. Jadi kalau di sini untuk yang A, B, dan C itu tidak dependen terhadap apapun, tidak tergantung apapun, dia bisa mulai sendiri. Nah, tapi mulai D ini tergantung pada A. A beres baru dia bisa maju. Oke. Untuk aktivitas E dan F, B beres baru mereka bisa jalan. Oke. Kalau di sini G, C beres baru dia bisa jalan dan seterusnya. Nah, ada istilah task dependency, ini saya sempat ngomong doang ya minggu lalu. Ada 4 jenis ya, yaitu finish to start, start to start, start to finish to finish ya, ada 4 ya. Nah, kita lihat ya. Yang pertama untuk finish to start itu adalah hubungan di mana satu aktivitas dimulai harus selesai dulu sebelum aktivitas yang berikutnya dimulai. Ini rasanya yang paling sering kita pakai ya. Contoh user training boleh dilakukan kalau software sudah diinstal. Kemudian kita lihat juga, nah biasanya finish to start itu bentuknya kayak gini. Jadi A beres, terus si B boleh mulai. Oke, kalau si A belum selesai, si B nggak boleh mulai, gitu ya. Jadi intinya gitu. Oke, saya lihat lagi, mundur lagi, ya. Nah sekarang kita lihat yang hubungan kedua, start to start. Start to start ini berarti mulai dengan mulai, ya. Jadi di satu aktivitas from, ya, aktivitas asalnya tidak bisa dimulai ketika satu aktivitas itu dimulai, ya. Jadi harus start, yang satu lagi start. Gitu ya, kalau yang satu bisa start, kalau yang satu lagi udah start, gitulah intinya ya. Nah, dan ini ya bisa paralel bisa enggak ya. Oke, jadi ini sebagai contoh beberapa task dalam IT project harus dilakukan sebelum sistem go live. Kalau status start gambarnya kayak gini. Oke, ini aktivitas from, ini aktivitas to. Nah, dan ini sebetulnya bisa mulai berbarengan atau bisa B geser sedikit. Salah, ini sebenarnya A yang bisa geser sedikit ya. Jadi A bisa lebih sana malah ya, si B mulai gitu ya. Oke, jadi kita lihatlah. Pokoknya nanti kalau lihat hubungannya, enggak deh, saya salah. Oke, yang lebih benar adalah si B bisa mulai kalau si A sudah mulai. Intinya gitu ya. Jadi makanya ditaruhnya seperti ini. Jadi berarti kalau si B mau geser ke kanan dikit, dia mulai lebih telat, itu nggak apa-apa. Ya, selama si A udah mulai. Oke, selanjutnya untuk finish to finish. Finish to finish adalah hubungan di mana satu aktivitas from harus selesai sebelum to bisa diselesaikan. Contohnya, quality control tidak bisa diselesaikan sebelum produksi diselesaikan, walaupun bisa juga bersamaan. Kita lihat di sini ya. Kalau finish to finish itu berarti panahnya di belakang. Berarti si B ini baru bisa finish kalau A-nya finish. Ya, jadi tadi QC itu baru bisa finish kalau aktivitas produksinya diselesaikan. Jadi di sini ini adalah produksi, A-nya, B-nya adalah QC.
Itu contohnya. Oke, dan terakhir ada start to finish ya. Kalau start to finish itu berarti ini from, ini to. Ya. Jadi task B nggak boleh finish sampai task A start. Dalam definisi ini hubungan di mana satu aktivitas from harus dimulai sebelum to aktivitas bisa selesaikan. Sebagai contoh, manufaktur organisasi beli bahan baku untuk just in time. Jadi manufacturing proses dimulai. Oke. Kemudian contoh lain ya, ini contoh lain nih, biar nggak bingung karena yang ini memang rada mungkin susah dipahami ya. Yang contoh kedua adalah babysitter selesai menjaga anaknya, tergantung kedatangan orang tuanya. Jadi parent show up start sebelum babysitter selesai tugasnya. Ya, jadi si parent show up activity itu harus ada sebelum babysitter menyelesaikan tugasnya. Jadi babysitter nggak boleh pulang sebelum parent show up gitu loh. Ya, jadi semoga bisa terbayang. Oke, kita lihat lagi ya finishnya sebelumnya. Jadi A dengan B panahnya seperti ini. Nah, kalau kita mau pakai PDM ya, seperti yang tadi saya sebutkan di depan, PDM itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kamu bisa lihat ada startnya, ada ini nama aktivitasnya A, D gitu ya. Terus ada startnya tanggal berapa, ada ID-nya, terus finishnya kapan, durasi berapa. Biasanya PDM juga enaknya bisa langsung kelihatan gitu ya. Cuman kalau PDM itu si box ini nih berisi informasi itu. Kan beda dengan yang tadi ya, yang network diagram biasa itu kita aktivitas itu justru di panahnya. Kalau ini justru aktivitasnya di kotaknya. Oke, kita lanjutkan ya. Langkah keempat adalah mengestimasikan aktivitas, durasi dari aktivitas. Nah, ini saya kembali mengingatkan ya, untuk durasi aktivitas itu kita harus bisa menentukan durasi dengan logika seperti ini. Jadi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan aktivitas ditambah waktu yang akan terlewatkan atau elapsed time. Contoh, kita menjadwalkan membaca buku 300 halaman. Memang kalau kita baca non-stop itu butuh 3 jam. Tapi kan nggak sanggup gitu, misalnya baca terus-terusan sama 3 jam. Ya, jadi kita butuh bagi dalam 1 minggu. Nah, oleh karena itu, membaca buku 300 halaman menjadi 1 minggu. Oke. Hati-hati ya, durasi itu tidak sama dengan usaha. Ya, karena usaha itu bisa saja membutuhkan waktu lebih lama dari real duration of how much time you spend gitu ya untuk aktivitas itu. Kemudian ya nanti kita bisa menggunakan ada di sini durasi itu kita bisa jenisnya optimistic, pessimistic dan worst case ya, yaitu 3 point estimates kita sebutnya. Oke, nanti kita lihat lagi ya ke 3 point estimates karena kita akan buat nanti setelah ini nih. Oke, nah kita lihat dulu langkah kelima ya. Nah baru sekarang kita mengembangkan si jadwal kita. Nah di langkah ini kita mulai membangun jadwal proyek kita dengan berbagai tool, yaitu Gantt chart, Bird chart, critical path method. Nah apa aja sih ini? Kalian harus tahu konsep ini ya. Jadi manajemen proyek itu ini adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus diketahui juga oleh kalian para project manager. Nah kalau yang disebut Gantt chart ini yang saya sudah tunjukkan minggu lalu. Nah kemudian karena kalian sudah belajar dependensi, kalian harusnya bisa melihat ini hubungan apa ya. Kalau kalian perhatikan A dengan D, ini apa? Finish to start. Ya, kalian bisa baca itu ya. Jadi bandingin sama yang ini tadi nih. Oke? Yuk, kita bisa lihat ya. Nah, ini finish to start. Oke. Ini dengan ini sebetulnya bisa start barengan tuh. Ya, dan seterusnya. Oke? Kita bisa buat relasi ini. Dan ini yang kita sebut Gantt chart ya. Seperti saya bilang, kadang-kadang kita lebih enak udah aja pakai Excel dulu, tapi nanti memang kalau misalnya kalian mengerjakan benar-benar proyek sih sebetulnya jangan cuma pakai Excel ya. Soalnya nanti kalau kalian banyak proyek dikerjakan bersamaan itu lumayan challenging ya. Kalau kita pakai Excel kan berarti kita harus lihat berapa Excel. Oke, pusing nanti. Biasanya kalau kita pakai tool manajemen proyek software itu akan terbantu dengan kita melihat ketergantungan kita resource yang sama dipakai di beberapa proyek. Oke, nah selanjutnya ini ada Gantt chart untuk software launch project ya. Kalian bisa perhatikan, nah di sini yang saya pengen point out adalah keberadaan dari milestone. Ya, kalian bisa lihat bahwa milestone ini nggak ada durasinya, ya, tapi ini kayak penanda aja. Ya, di sini ada software development template complete. Ini 2 adalah milestone. Biasanya notasinya adalah kayak diamond, warnanya solid seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sudah jalani proyeknya, nanti kita bisa menggunakan yang namanya tracking Gantt chart.
Ya. Jadi kalau kalian perhatikan di atas ini nih, kenapa nanti di software itu biasanya keluarnya bentuknya kayak begini. Yang bagian atas ini adalah planning kita, yang solid hitam ini adalah actual. Oke, actual. Nah, bagaimana ini menggambarkannya? Kalian bisa lihat bahwa ternyata kalau untuk subtask 1.2 sebetulnya kita merencanakan beresnya itu di tanggal 15 ya. Tapi ternyata kita meleset, baru beresnya di tanggal 18. Oke. Kalau kita lihat di sini, gara-gara dia telat, ya, karena kan ini hubungannya ada finish to start. Jadi dia, oh bukan gara-gara ini nggak apa-apa, masih ada ruangan, ya. Tapi mungkin ada yang lain, nggak ada ya. Memang ini mulainya telat ya. Oke, mulainya telat, tapi ini nggak ada hubungannya nih. Di sini masih ada waktu sih. Ini dia bisa masih lebih telat lagi. Ya, jadi di sini dimulai realisasinya ternyata telat dan akibatnya milestone-nya menjadi berpindah. Jadi dari milestone-nya itu harusnya tanggal 11 nih untuk deliverable 1 dia telat sedikit menjadi tanggal 14 dan seterusnya. Ya, nah dengan cara kita melakukan tracking nanti kita akan tahu apa sih sebetulnya proyek kita itu akan selesai. Setelah kita merealisasikan mungkin sebagian yang terrealisasi saja udah bisa kelihatan, terutama kalau nanti aktivitasnya itu berada di dalam critical path. Nah, berhubung dengan critical path, nanti saya akan kenalkan istilah ini ya. Critical path method ini adalah satu metode untuk melihat jalur mana yang paling kritis ya. Dan ini berlaku untuk network diagram project. Biasanya untuk critical path ini adalah jalur terlama yang ditempuh untuk penyelesaian proyek. Kita kenali juga istilah slack atau float. Ini berarti ada jumlah waktu yang dimiliki sebuah aktivitas untuk bisa ditunda, ya. Dan nggak apa-apa kalau dia telat, nggak akan mengganggu keseluruhan proyek. Nah, kalau critical path dia terlambat, langsung seluruh proyek terlambat. Ya. Nah, yang menarik adalah ini adalah satu contoh ya. Kalau di Disney Park ya, kalian bayangkan gitu Disney Park sebelum dia buka kan harus nyiapin lahan segala macam ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalian lihat di sini ada yang pernah ke Kiara Arta Park ya di dekat Jalan Jakarta situ. Itu kan juga sama, lihat bagus ya rumput-rumputnya dan sebagainya. Pastinya dia membutuhkan waktu untuk menumbuhkan rumput itu sampai cantik seperti itu. Ya, ternyata kalau di Disney Park itu critical path-nya menumbuhkan rumput ya, karena itu bukan sesuatu yang mereka bisa speed up. Oke. Kalau misalnya beli-beli aja tempel-tempel biasanya masih belum bagus ya, kan mereka kan pengen bagus. Oke, nah ini kalau kita lihat diagram ini, sekarang kita bisa lihat yang mana sih yang critical path. Bagaimana cara mencari critical path? Kita akan melihat jalur-jalur yang ada. Jadi kalau lihat gambar ini kita bisa dari 1 ke 2 ke 5 ke 6 ke 8, bisa dari 1 3 5 6 8, bisa 1 3 6 8, bisa 1 3 1 4 7 6 8 gitu ya. Jadi ada 4 path yang bisa kita lalui. Sorry, ini ternyata diwakili oleh aktivitas ya. Jadi kita bisa sebutnya AD, HJ gitu ya. Kemudian BE, HJ, BFJ ya, BFJ, CG, IJ ya. Dan setelah kita hitung, ternyata yang paling lama adalah BEHJ, yaitu 16 hari. BEHJ. Nah, berarti si BEHJ adalah critical path. Kalau BEHJ itu terlambat, salah satu dari aktivitas itu terlambat, ya misalnya si B terlambat, atau si E terlambat, atau si H terlambat, atau si J terlambat, berarti proyeknya kemungkinan besar delay. Oke, jadi itu adalah jalur kritis karena kalau terlambat membuat seluruh proyek menjadi terlambat. Baik, sekarang kita lihat ya. Nah, di sini ada diagram untuk membantu kita menentukan early dan late start dan finish date. Kenapa kita pakai ini? Ya, karena kita pengen ngitung berapa lama sih sebuah aktivitas itu boleh telat. Ya, nah jadi misalnya ya ini anggap dari start aktivitas A itu butuh si A kan butuh 5 hari, ya. Kemudian si C butuhnya 7 hari, ya. Kalau kita lihat di sini early start itu sebelah kiri, early finish sebelah kanan, kemudian late start dan late finish. Ya, jadi kalau kita tentukan di sini untuk early start aktivitas A itu hari ke-0, ya.
untuk early finish itu paling cepat adalah karena dia durasinya 5 berarti 5 ya, itu paling cepat kalau mulainya 0 ya. Kalau mulainya di angka 0. Kemudian di sini late start-nya itu kalau kita mau terlambat, mungkin kita terlambatnya kenapa 5? Karena sebetulnya ini berbarengan dengan yang bawah ya. Jadi si penentuan yang ini itu harus lihat yang bawah dulu karena yang si B ini kebetulan waktunya lebih lama ya. Untuk yang B di sini early start-nya 0 ya. Dan dia early finish-nya 10. Karena apa? Durasinya 10. Nah, berhubung si B lebih lama dari A, berarti si B ini critical path ya. Jadi kita sekarang hitung deh. Late start gimana? Late start-nya lebih baik sih kita 0 aja. Kenapa? Karena dia critical path. Ya. Nah, late finish-nya kapan? Tetap lebih baik 10 aja. Nah, karena si B itu butuh 10 hari, sedang si A butuh 5, berarti si A boleh telat dikit dong. Telat berapa lama? Boleh telat 5 hari. Jadi makanya late start-nya adalah 5 paling telat dan late finish-nya 10. Nah, setelah itu baru masuk ke aktivitas C. Nah, aktivitas C kapan? Karena dia adalah critical path. Jadi dia tentunya harus paling cepat mulai itu yang ngikutin si B dong. Yang paling cepat B selesai kapan? Jadi di sini 10, makanya early start-nya 10. Early finish-nya 17 karena C itu durasinya 7, 10 tambah 7 yaitu 17. Kemudian untuk late start, karena dia ada critical path, kita pengennya langsung mulai setelah aktivitas terakhir dimulai, yaitu hari ke-10 dan selanjutnya late finish-nya ya 17. Oke ya, ini nggak susah kok ya, cuman kamu harus melihat yang mana yang merupakan critical path. Dan oleh karena itu kamu nggak boleh sampai telat di jalur itu. Oke, kalau kita terjemahkan ke dalam tabel ya, ini adalah contoh free dan total float atau slack untuk project X ya. Jadi kalau ini kembali mengacu ke dalam si diagram ini ya. Diagram ini, oke. Ya, jadi sekarang kita lihat. Aktivitas A itu startnya tanggal berapa ini udah mulai dicanangkan ya. Nah, dan si A itu kan butuh 2 hari. Jadi late start ya benar, dia butuh 2 hari ya. Oke, dia butuh 2 hari jadi free slack-nya 0 karena dia pertama tentunya dia nggak boleh telat gitu ya. Jadi dia 0 hari untuk ininya. Tapi kalau misalnya untuk butuh durasinya 2 hari. Jadi total slack-nya 2. Untuk aktivitas B ya, kita balik lagi ke sini. Untuk aktivitas B ini berarti karena dia adalah critical path nih, jangan lupa nih BEHJ ya, berarti dia harus jadi yang pertama kan. Nah, jadi di sini dia tetap harus mulai di tanggal 3 bulan 26, tanggal 26 bulan 3 ya, sorry ini Maret ya, ini kebalik. 26 Maret 2018. Dan dia finishnya itu dalam sehari. Untuk late start-nya itu 26 Maret. Dan late finish-nya itu 28 Maret. Dia nggak punya slack, dia nggak punya keleluasaan untuk terlambat, karena dia berada di dalam critical path. Ya, jadi kalau kalian perhatikan, untuk B, E, H, dan J, itu sama sekali tidak ada slack. Karena apa? Karena slack adalah keleluasaan untuk kita menunda penyelesaian. Ya, oke. Jadi kalau kalian perhatikan lagi, slack-nya itu 0 untuk critical path. Nah, yang lain itu akan kita hitung, ngikutin boleh berapa lama dia terlambat. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana kita pengen mempercepat proyek kita ya, apalagi kalau kita sudah mulai tertinggal gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mempercepat critical path, kita selalu kalau kita mau mempercepat proyek, kita harus selalu pertama-tama fokus ke critical path kita percepat ya. Bagaimana kita percepat critical path? Kita akan fokus pada aktivitas tersebut ya supaya proyeknya bisa lebih cepat. Misalnya kalau kita udah tahu BEHJ tadi adalah critical path, kita coba tambahkan orang supaya misalnya aktivitas B dan E dan H dan J bisa lebih cepat diselesaikan. Kalau 2 orang yang mengerjakan misalnya ya, ini nggak selalu berhasil, nggak selalu seperti itu lagi ya, karena kan bisa aja bukan nambah orang, bisa aja dilemburin, bisa juga pakai mesin gitu ya, jadi banyak cara. Oke, nah kalau kita mempercepat proyek kita sebut istilahnya adalah crashing ya, crashing the activity.
Nah, ini adalah metode untuk percepatan aktivitas, dan tentunya kita sadarilah kalau kita mau percepat aktivitas pasti ya akan butuh biaya, baik itu misalnya bayar orang lebih, baik itu lemburin orang, ya, baik itu beli alat, ya pasti ada biaya. Oke. Nah, kita juga harus kenali yang namanya fast tracking. Kalau fast tracking ini artinya apa? Adalah kalau kita paralelkan 2 atau lebih aktivitas supaya apa? Supaya bisa lebih cepat selesainya. Nah, yang hati-hati adalah pada setiap percepatan mungkin akan tercipta critical path baru. Jadi kalau kita cepetin si BEHJ dan ternyata berhasil mempersingkat 3 hari, ya, karena kita tahu jalur yang lain pada 14, gitu ya, ada yang 14, berarti akan pindah critical path-nya ke jalur yang lain. Oke ya, saya balik dulu sedikit sini ya. Nah, jadi yang saya maksud ini, kalau kita cepetin si BEHJ misalnya dan kita berhasil memotong jadi 3 hari dan terjadilah 13 hari, berarti kritikalnya pindah jadi si ADHJ dan CGIJ. Tinggal kita lihat apakah kita bisa percepat untuk yang 2 ini. Selain critical path method, saya juga ingin memperkenalkan istilah yang namanya critical chain scheduling. Ini adalah sebetulnya teori dari The Goal. Ini adalah bukunya Eliyahu Goldratt ya. Saya udah baca buku ini, bagus banget. Dulu waktu saya ambil MBA, saya sebetulnya baca buku ini terus menyadari bahwa luar biasa ya, pemikiran dia memang keren. Jadi dia sebenarnya berdasarkan theory of constraint. Dibilang kalau misalnya kita pengen beres cepat, kita harus sesuaikan jadwal dengan critical chain kita. Misalnya kita pengen nyelesain proyek fotografi untuk bintang film. Karena bintang filmnya itu adalah critical chain, karena kita mau nggak mau ya harus ngikutin dia gitu ya. Kita akan jadwalkan sesuai dengan schedule beliau, yang penting kita bisa selesai tepat waktu. Nah, kita lihat ya, di dalam critical chain itu sebetulnya kita harus memikirkan apakah baik untuk melakukan multitasking. Ya, saya sendiri suka merenung sih, karena saya orangnya tukang multitasking ya. Dan sebetulnya multitasking itu not good ya. Kalian perlu lihat apa yang terjadi dengan multitasking. Tapi kadang-kadang saya sih nggak punya pilihan ya. Cuman ya inilah, yang penting kita harus tahu bahwa multitasking is not very very good. Contoh nih ya, ada 3 aktivitas yang dibutuhkan diselesaikan dalam durasi untuk tes 1 itu 10 hari, tes 2 itu 10 hari, tes 3 itu 10 hari. Kalau kita fokus nih ya, ngerjain tes 1 dulu, 10 hari beres dan udah. Terus kita kerjain tes 2, 10 hari dan udah. Terus tes 3, 10 hari dan udah. Akhirnya kita menyelesaikan masing-masing dari tes itu 10 hari saja. Nah, kalau sekarang kita multitasking nih, kita cicil. Tes 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Kita kerjainnya. Ternyata apa yang terjadi? Kalau kita ngerjain tes 1 5 hari dulu, lalu tes 2 5 hari, tes 3 5 hari, lalu kembali lagi ke tes 1, akhirnya si tes 1 itu baru selesai setelah 20 hari loh, bukan 10 hari seperti yang di atas. Oke. Kemudian tes 2 itu menjadi selesai selama 25 hari, dan tes 3 sih sama aja, 30 hari. Tapi inilah kejelekan dari efek multitasking ya. Makanya sebetulnya kalau mau ideal ya kita lebih suka kalau kita bisa dapat resource tambahan ya. Tapi in reality nih, saya merasakan sendiri biasanya pasti akan ada tenaga ahli yang kita butuhkan yang kepaksa kita pakai di beberapa proyek. Dan karena itu berarti dia melakukan itu secara multitasking. Dan kita yang sedikit terluka gitu ya dalam hal bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap tugas tersebut. Oke, dalam critical chain konsep ya, ini ada beberapa istilah yang kamu perlu tahu. Ada yang disebut dengan Murphy's Law. Katanya kalau Murphy's Law itu maksudnya gini, kalau kita menduga-duga bakal ada kekacauan atau kesalahan, ternyata beneran akan terjadi katanya gitu ya. Jadi kita sebetulnya lebih baik kita punya backup plan ya, karena kita sebenarnya udah tahu kita mungkin akan ada kekacauan di waktu mengerjakan proyek ini. Jadi kita harus jaga-jaga dari awal. Oke. Yang kedua kita kenali istilah namanya feeding buffers ya. Feeding buffers ini berarti apa? Pada saat kita merencanakan satu aktivitas, sebenarnya kita harus berpikir kita harus taruh bantalan. Ya, kalau kita terlalu mepet itu agak deg-degan ya. Gimana kalau kita telat terus jadi mundur semua? Oke. Dan oleh karena itu kita butuh menempatkan adanya bantal itu. Ya, jadi kita boleh misalnya kita udah tahu nih kalau pekerjaan ini bakal beresnya 5 hari. Tapi saya antisipasi nih, takut ada sesuatu saya tambahin 1 hari. Terutama kalau kita ngomong ke customer.
Karena customer kan biasanya nggak bisa accept ya kalau misalnya kita terlalu terlambat gitu. Jadi kalau saya sih misalnya saya udah tahu nih saya butuh ngerjain ini sekitar 1 minggu, tapi saya nggak mau saya nanti dimaki-maki karena saya tahu-tahu saya meleset. Saya lebih suka kalau saya menambah saja perkiraan dari awal bahwa saya akan selesai nambahin 3 hari lagi. Ya, selama customer bisa accept, why not? Ya, itu yang paling penting. Okay. Kemudian ya, yang perlu kita ingat itu adalah kita selalu berusaha menetapi durasi yang sudah kita rencanakan di dalam project management plan, ya. Dan juga kalian jangan terjebak kalau ada buffer, karena buffer itu kan sebetulnya cadangan di kita. Ya kita nggak usah banyak ngomong-ngomong sih sama customer, tapi kita akan berusaha sebisa mungkin menyelesaikan itu. Dan saya juga kadang-kadang nggak usah ngomong sama staff juga ya, pokoknya kita kerjain sebaik mungkin aja supaya cepat beresnya. Dan kalau misalnya kita terjebak dalam buffer ini ya, terjebak dalam situasi ini, inilah yang kita sebut dengan Parkinson's Law. Parkinson's Law adalah pekerjaan menjadi terekspansi gitu ya untuk mengisi waktu yang dicadangkan gitu ya. Jadi gara-gara ada buffer terus kita malah pengen ngisi, bahaya ya. Jadi makanya kalau aku cenderung nggak apa-apa, mungkin buat kita ke customer kita bisa ada buffernya, tapi kalau saya sih cenderung kepada anggota tim sendiri kita tetap terapkan jadwal yang lebih ketat gitu ya. Oke, nah ini ya, ini contoh dari critical chain. Kalau kita perhatikan, ini untuk task S itu berarti dikerjakan dengan limited resource. Karena dipakai di aktivitas yang atas ini, kemudian dipakai di aktivitas yang bawah, yang di tengah, dan yang di bawah. Ini tiga resource yang sama dipakai untuk 3 aktivitas, berarti kalian akan ada satu tantangan di mana mungkin si resource X ini bertubrukan dan terjadi multitasking tadi. Nah, oleh karena itu kita harus taruh feeding buffer di sini. Ya, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Dan kemudian ditambahkan juga ada project buffer. Supaya apa? Supaya kita tetap kepada customer tidak terlambat. Kalau bisa mah tidak terlambat sama sekali ya, tapi kalau terlambat jangan lama-lama gitu. Ya, oke. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan ya. Nah ini tadi saya udah sempat ya pada saat kita mengestimasikan durasi, kita sebetulnya selalu bisa mikirin optimis time-nya itu berapa lama, pesimis time itu berapa lama, most likely-nya itu berapa lama. Nah jadi kalau kita menggunakan PERT chart ya seperti tadi, kita sebenarnya bisa ngitung kira-kira kapan selesainya. Nah jadi misalnya nih, dan rumusnya seperti ini ya, optimistic time tambah 4 kali most likely time ditambah pessimistic time dibagi 6. Nah, jadi misalnya pekerjaan selesai yang kemungkinannya paling tinggi kemungkinannya adalah 12 hari kerja. Kalau optimis itu bisa 8 hari, kalau pesimis 24 hari. Jadi kita hitung. Jadi si optimis itu berarti kan 8 ya, 8 ditambah 4 kali 12, 48, ditambah 24 ya. Itu berarti total 72, kita bagi 6 menjadi 12 hari. Nah, berarti yang paling mungkin selesai itu 12 hari. Bagaimana kalau kita pakai agile method? Nah, kalau agile method itu kan kita sebetulnya fungsinya seperti ini. Kita jalan, rencanakan, desain, bangun, tes, review, lalu kita ada berbagai sprint setiap kali. Dengan durasi sprint ya, bisa beda-beda, oke? Ada sprint sebulan, ada sprint 2 bulan, ada sprint sehari, 2 hari, terserah lah. Ya pokoknya sesuai dengan modul apa yang sedang dikerjakan. Nah ini biasanya bisa dilakukan untuk proyek besar maupun kecil. Dan kita kenali istilah sprint ini untuk kalian pahami bagaimana kita bisa mempercepat agile method proses. Yang terakhir tentunya selalu ada controlling ya, controlling atau pengendalian jadwal. Nah, pengendalian jadwal ini adalah memonitor status realisasi dari pelaksana aktivitas, pengaruh faktor dari perubahan jadwal dan menentukan bagaimana jadwal sudah berubah dan juga melakukan pengendalian kalau ada penyimpangan yang terencana. Dan ini perlu disadari bahwa faktor terbesar dari kegagalan itu memang paling banyak adalah personal issue, bukan jadwalnya yang jelek ya. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa orang-orang yang akan melaksanakan ini terlibat dalam perencanaan jadwal. Oke, karena kita nggak mau, kita yang bikin rencana, mereka nggak ada komitmen, ya, terus nggak mau ngerjain lagi. Terus tadi yang seperti saya sebut di depan, kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa aku harus cepat-cepat, ada yang cuek-cuek aja santai gitu ya, terus nggak diberes-bereskan, padahal kita terancam sebagai project manager, budget kita bisa bocor, dan lain-lain.